Dan saya lihat bahwa tidak ada satupun semacam harapan bahwa politik akan diasuh oleh pikiran. Not at all. Mereka undang saya buat BIMTEK, tapi saya tahu itu hanya untuk menghabiskan anggaran. Jelas. Inilah kita. Coba lihat secara perlahan-lahan apa sebetulnya yang memungkinkan kita membaca Pancasila di dalam dimensi kerepublikanan itu. Republikanan bukan republik kiri, kerepublikanan. Coba kita lihat ide dari res publica. Ketika Roma sebagai republik yang demokratis runtuh di tahun 100 di abad pertama, seorang jurnalis bertanya pada Jean-Jacques Rousseau, Profesor Rousseau, apa yang menyebabkan Republik Roma itu runtuh? Rousseau bilang begini, kebebasan itu ibarat buah, bagus buat kesehatan tubuh manusia, tetapi hanya lambung yang baik yang mampu mencernanya. Hanya itu jawaban pendeknya. Sekarang pertanyaan kita, lambung macam apa yang ada di Roma, Junto di Indonesia, sehingga gagal untuk mengembalikan res publica? Private jet itu adalah res privata, jet privata. IKN itu adalah res privata, memakai isu res publica. Jadi kalau kita coba dalilkan sekarang, lambung macam apa yang dimiliki oleh kekuasaan hari ini sehingga gagal mencerna ide demokrasi? Mungkin memang gak ada lambung, karena dari mulut sampai anus isinya adalah usus, tidak ada pencernaan. Yes. Jadi kita bicara di situ. Padahal lambung dari republik adalah tadi public sphere. Lambung dari republik adalah ide tentang common good. Tapi lambung itu diisi oleh mereka yang hanya mampu mencerna asam sulfat. Ya. Jadi sekarang kita masuk pada Pancasila ini mau disebut sebagai apa? Ini ada istilah baru, nyawa bangsa itu. Lebih enak menyebut nyawa bangsa daripada menyebut Pancasila adalah ideologi negara. Saya menentang menyebut ideologi negara, karena nggak ada di dalam ketentuan undang-undang bahwa Pancasila itu ada ideologi negara. Nggak ada, baca konstitusi nggak ada. Mana ada undang-undang yang bilang Pancasila ada ideologi negara? Nggak ada. Tetapi kita bisa sedikit bikin diskresi bahwa yang kita sebut ideologi adalah falsafah. Oke, Bung Karno bilang Pancasila adalah ya Weltanschauung, Vision de Bon, philosophical foundation. Artinya Pancasila kita tempatkan di dalam kondisi diskursif, tidak final, tapi menimbulkan percakapan. Nah, pada waktu Pancasila diucapkan oleh Bung Karno dengan yang setiap minggu dia jadikan sebagai pelajaran di RRI, dipidatokan itu Pancasila yang pedagogis. Kenapa? Ya karena yang ngajarin adalah sang pedagog, dia ngerti arah pembicaraan itu. Jadi Bung Karno mengajar sendiri bangsa ini sebagai pedagog dengan ide yang dia kumpulkan dari seluruh pikiran dunia. Pancasila itu bukan asli Indonesia, Pancasila itu adalah kompilasi dari semua pemikiran dunia. Ateisme ada dalam Pancasila yang namanya humanisme. Marxisme ada dalam Pancasila yang namanya keadilan sosial. Nasionalisme ada dalam Pancasila, persatuan Indonesia. Jadi semua pikiran dunia ada di situ. Karena itu Pancasila kemudian jadi semacam regulatif ideal, kalau kata Immanuel Kant, untuk menuntun atau jadi paradigma untuk menuntun ilmu-ilmu teknis di bawahnya kan. Itu pada waktu Bung Karno mengucapkan itu, dia tahu bahwa rakyat ini memerlukan semacam sense of missionary engagement, keterlibatan misionaris itu. Karena kita nggak tahu, sebagian dari kita nggak ngerti mau ngapain. Jadi masuk akal kalau pada akhirnya Bung Karno mengatakan saya penyambung lidah rakyat Indonesia. Memang benar, karena isi kepala Bung Karno itu harus dia ucapkan secara retoris
setara dengan kemampuan logisnya tuh. Itu yang terjadi. Karena itu kita kalau kita dengar Bung Karno, betul-betul di dalam pikirannya ada dialektika, di dalam pikirannya ada koherensi sekaligus, di dalam pikirannya ada versi keadilan sosial diucapkan terus-menerus. Datang dari secara otentik dari cara dia paham tentang Pancasila. Pancasila di era Bung Karno adalah sebuah pedagogi itu. Di era Pak Harto dia berubah Pancasila itu. Dia menjadi persyaratan untuk menapis lawan politik. Kan jadi instrumen akhirnya kan. Proposisi-proposisi Pancasila itu diucapkan oleh semua menteri itu tanpa mereka mengerti bahwa Pancasila itu adalah ideologi, kalau kita pakai bahasa sekarang itu dalam pengertian yang terbuka, untuk menghasilkan percakapan, bukan untuk didoktrinkan. Yang terjadi begitu pada era Soeharto, era Orde Baru. Setelah era reformasi, kita mencoba untuk memberi isi baru pada Pancasila karena ada problem-problem baru soal gender equality, soal ecological footprint, environmental disaster segala macam. Jadi kita hidupkan Pancasila itu di dalam upaya untuk tetap dalam pengertian ada mission sacre di situ, ada misi suci di situ. Sesuatu yang kita ingat bahwa semua bangsa itu diikat oleh semacam misi suci di situ. Tetapi dalam perkembangan kita lihat bagaimana yang kita sebut mission sacre itu, sense of missionary engagement, mengalami reifikasi, mengalami pengkeras kepalaan. Apa bisa nggak begitu reifikasi itu? Iya, pengkeras kepalaan. Kenapa dia mengalami pengkeras kepalaan? Karena dia tidak mampu lagi untuk didiskursifkan, macet diskursis selama reformasi. Kenapa? Ya udah demokrasi, ngapain? Nah sekarang ada keperluan itu karena tadi ada moral call untuk menghalau kemerosotan moral itu. Jadi betul-betul kalau kita mulai masuk dalam sedikit wilayah filosofi, tadinya Pancasila itu semacam reinen Vernunft, pure reason, konstruksi filosofi. Sekarang dia jadi praktisen Vernunft, kebutuhan untuk mengevaluasi etika politik. Jadi fungsi itu yang saya kira lebih baik kita ucapkan hari ini. Di fungsi Pancasila untuk mengevaluasi etika politik. Dan itu yang memungkinkan UGM masuk lebih jauh, menginterupsi keadaan kekuasaan hari ini. Paling enggak interupsi aja, interupsi, mengganggu stabilitas berpikir para politisi. Saya mondar-mandir BIMTEK segala macam itu, dan saya lihat bahwa tidak ada satupun semacam harapan bahwa politik akan diasuh oleh pikiran. Not at all. Mereka undang saya buat BIMTEK, tapi saya tahu itu hanya untuk menghabiskan anggaran. Jelas. Jadi kondisional ini yang buat saya hari-hari ini menjadi relevan kalau kampus bring politics kembali ke kampus. Dasarnya begitu. Nah kalau setelah kita seminar hari ini dan kita pastikan bahwa Pancasila akan jadi ide praktis, ide penuntun praktis, pertanyaannya adalah paper yang Anda tulis sejauh ini itu akan jadi proposal akademis, proposal oposisi, atau proposal proyek. Jadi sekali lagi ada tahapan kita coba bongkar. Kalau kita bilang Pancasila itu ada ideologi, oke, kita akan bongkar metafisiknya, epistemologinya, bahwa ideologi itu mestinya kalau dia betul-betul ideologi dia mesti berakar pada pada psikis manusia itu, gitu kata Althusser misalnya tuh. Bahwa dengan cara itu kita tahu bahwa ada yang struktural di dalam ideologi. Tetapi buat sementara kita tahan itu sampai Kongres Pancasila ke-13. Yang sekarang adalah keinginan kita untuk mengevaluasi bangsa ini karena memang betul kita mau halau kemerosotan moral itu. Jadi rumuskan lebih dahulu apa yang disebut kemerosotan moral. Ketidakmampuan untuk mengakses respublika itu kemerosotan moral namanya. Nah dalil itu yang sebetulnya mesti kita uji. Kalau kemarin saya pergi kemarin ceramah muter-muter ke Papua, saya tanya pada orang Papua, kalian Pancasila? Iya Pancasila tuh, oke. Tapi kalau saya suruh pilih mana lebih mulia bagi kalian, sila ketiga atau sila kedua?
Sila ketiga apa Pak Rocky? Persatuan Indonesia. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi kami lebih penting kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia paham karena situasi meminta dia untuk mengucapkan, meminta teman-teman Papua ini supaya Republik Indonesia ini mengutamakan kemanusiaan yang adil dan beradab di Papua itu sosial imperatifnya kan begitu. Tapi nanti Pak Jokowi pidato, tidak, ini persatuan Indonesia. Iya, kita tahu ide persatuan itu. Unity of reason memerlukan unity of nation. Unity of nation memerlukan unity of government, yaitu nasionalisme. Awal kita tahu cara berpikir itu. Tapi Pak Jokowi hanya menghafal-hafal bahwa persatuan itu penting. Padahal bunyi kita ada Bhinneka Tunggal Ika, bukan Ika Tunggal Bhinneka. Pada waktu Bung Karno membayangkan Pancasila, dia tahu bahwa ada masyarakat yang memerlukan tuntunan agama. Oke, dia kasihlah itu pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang menginginkan kemuliaan kemanusiaan tanpa memerlukan pertolongan Tuhan. Ada. Sila kedua, Anda bisa berbuat baik tanpa beragama, bisa aja. Pakai sila kedua, humanisme. Kan humanisme itu ada teguran terhadap teokrasi abad tengah kan. Seolah-olah hanya orang yang bisa beli surat pengakuan dosa yang masuk surga. Lalu humanisme muncul. Tidak, etik manusia itu tidak memerlukan tuntunan hal-hal yang irasional tuh. Agama dulu dianggap sebagai irasional. Jadi ada fasilitas itu. Humanisme, versi radikal dari humanisme ya ateisme. Jadi kalau kita bongkar sistem filosofinya, itu luar biasa kentalnya. Dengan kata lain, multi tafsir itu, Pancasila itu selalu harus ditafsirkan secara hermeneutis, selalu ada dalam kondisi semiotis, selalu dia adalah in the making, itu tidak final. Nah, kemampuan-kemampuan itu yang saya kira itu sesi yang mungkin terlalu berat nanti karena keragaman latar belakang kita. Tapi sekali lagi kita mau agar ada semacam tuntunan public ethics, virtue tadi, yang memungkinkan kita mengatakan pada generasi akan datang bahwa Indonesia ini direkatkan oleh konsep. Ada konsep berbangsa, ada konsep kepentingan publik. Kenapa takut mengatakan bahwa Bung Karno mengumpulkan, mengkompilasi pikiran-pikiran dunia lalu dituangkan dalam 5 sila itu? Tadi saya katakan itu tidak asli Indonesia. Demokrasi tidak asli Indonesia. Yang dimaksudkan Bung Karno itu adalah pergaulan dunia yang dihidupkan oleh kompetisi, oleh persaingan pikiran. Negara kita basisnya feodal, kan bukan asli Indonesia kan, sampai sekarang masih feodal tuh. Jadi ide demokrasi itu, sebut aja ide sila keempat itu adalah hasil adaptasi Soekarno untuk dijadikan pegangan, bukan ideologi itu. Demokrasi itu bukan ideologi. Jadi kalau sila keempat ada demokrasi lalu dianggap Pancasila itu ideologi, itu langsung bertentangan. Demokrasi itu membuka peluang untuk semua ideologi bersaing. Itu dasarnya Pak Manurung tadi. Boleh nggak Pancasila dijadikan ideologi? Boleh, tetapi akan ada negara otoriter. Tidak boleh ada persaingan pikiran. Padahal Pancasila ada diskursif sifatnya. Tadi saya terangkan bahwa Bung Karno menyebut falsafah, dia menyebut ideologi, tetapi bukan ofisial ideologi dari negara. Kan nggak pernah ada keputusan MPR bahwa Pancasila itu ideologi negara tuh. Karena berbahaya. Negara yang berideologi itu cuma 2, fasisme dan komunisme. Mau nggak ada semacam tuntunan berideologi sehingga baju mesti sama, konsumsi mesti sama, tuh parfum mesti sama? Kan itu bertentangan dengan kemajemukan kita bangsa ini, Pak Manurung. Nah, kalau misalnya mau dinyatakan sebagai ideologi, ada problem teoritis juga. Ideologi itu mesti koheren, nggak boleh retak. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila keempat itu demokrasi, kemajemukan. Boleh nggak orang tidak memakai hak untuk beragama? Konstitusi itu mengatakan agama adalah hak, bukan kewajiban. Agama menjadi kewajiban ketika sila pertama itu didalilkan di dalam versi syariat Islam. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu sudah dihilangkan karena dianggap itu nanti akan ada problem ke depan itu. Jadi memang Pancasila itu bukan ideologi, bukan saya tidak menginginkan, tapi 2 hal saya mau terangkan. Tidak diresmikan di dalam undang-undang, itu adalah wacana. Kata ideologi di situ dalam pengertian itu pandangan hidup. Karena itu sering Bung Karno bilang Weltanschauung dalam bahasa Jerman.
atau bilang vision de monde dalam bahasa Prancis tuh. Jadi tidak ada yang stabil di dalam pemaknaan Pancasila, itu posisinya begitu. Yang kedua, memang tidak digali dari bumi Indonesia, apalagi dalam bahasa Sanskerta. Anda baca di Bung Karno itu mengkoleksi bacaan Jerman, Prancis, Inggris, tapi dia nggak bisa berbaca Sanskerta. Kan dasarnya begitu tuh. Jadi kenikmatan kita untuk membayangkan ada semacam tuntunan, oke, tetapi tuntunan itu tidak boleh diresmikan sebagai ideologi negara, itu maksud saya tuh. Karena lebih berbahaya akibatnya. Demokrasi di negara manapun tidak ada demokrasi yang ada ideologi, karena itu bertentangan di dalam prinsip. Apalagi kalau disebutkan mesti ada satu official ideology, dan orang akan tuntut ideologi itu mesti agama. Ya udah, habis negara ini. Jadi juga tadi teman yang bicara pertama bahwa nanti dulu nggak usah Pak, ya. Nanti diskusinya di panel di yang ke ya. Kasih kesempatan untuk ngomong dulu ya. Silakan Bang. Oke, saya lanjut ya. Saya bedakan tadi, kan itu saya sebutkan. Sangat mungkin kita akan bertengkar di sini karena forum ini bukan forum ilmiah ansih gitu. Ada aktivis di sini nih. Oke. Ya supaya sedikit catatan kaki, saya mengajar teori ideologi di Departemen Filsafat UI selama 15 tahun tuh. Oke. Saya ulangi ya masalahnya. Ada bayangkan bahwa dalil kita adalah persatuan Indonesia. Boleh nggak dia dibungkus secara ideologi? Tidak bisa. Karena persatuan itu datang dari ontologi kemajemukan. Dari awal negeri ini majemuk, oleh karena itu diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Itu bahayanya berpikir secara ideologis. Dapat nggak poin itu? Tentu Anda marah karena kok nggak ada panduan ideologi, apalagi bikin dewan ideologi. Hitler bikin itu. Hitler meresmikan dewan ideologi namanya fasisme dan diatur Anda hanya boleh kawin dengan ras yang sama. Itu aturan ideologi ketat sekali itu. Jadi sekali lagi kita boleh anggap bahwa Bung Karno berhasil membaca kecenderungan dunia dan dia ambil saripatinya itu. Bahkan dia rumuskan, ya kalau nggak 3-1 gotong royong. Bagaimana ada ideologi gotong royong? Jadi kita mesti lihat kecerdasan Bung Karno atau kecerdikan Bung Karno untuk menaturalisasi ideologi-ideologi dunia. Nah itu gampangnya. Istilah naturalisasi lagi keren hari-hari ini. Iya. Naturalisasi. Itu dasarnya kan. Kita baca, kalau saya bikin tafsir, dari mana Bung Karno punya ide tentang keadilan sosial? Dia membaca Marxisme. Dari mana Bung Karno punya pengetahuan tentang nasionalisme sila pertama? Dia pasti baca Immanuel Kant tentang unity of reason. Dia baca San Min Chui. Banyak yang dia baca. Dari mana dia baca kemanusiaan yang adil beradab? Dia pasti baca Rousseau tentang kedaulatan rakyat. Jadi Bung Karno membaca banyak literatur. Nah kita tidak mau membaca dan hanya mengupayakan sesuatu yang udah final gitu.